ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur dan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat demi nikmatnya tiada henti, tiada saat, tiada detik, siang dan malam yang kita lalui kecuali kita tenggelam di dalam nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang sampai kepada kalian, semua itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Nikmat harta, keluarga, panca indera, bumi bisa kita pijak, matahari masih terbit dari timur. Nikmat aman. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Kelopak mata masih kita bisa buka, sendi masih kita bisa gerakan. Nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah la ilaha illallah. Nikmat puncak yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dengan penuh rasa cinta, dengan ketundukan, dengan dia berserah diri. Islam hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Tanpa la ilaha illallah seseorang tidak dikatakan muslim. Tanpa la ilaha illallah, Allah haramkan seseorang untuk masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya mereka yang mati musyrik, mereka yang tidak menghakikatkan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Nabi Muhammad, Allah haramkan untuk mereka surga. Dan Allah jadikan tempat kembali mereka neraka, dan tidak ada seorang pun pemberi syafaat untuk mereka nanti di hari kiamat. Ayat innahu may yusyrik billah, sesungguhnya mereka yang mati musyrik, harramallahu alaihi jannah, Allah haramkan untuk mereka surga. Wa ma'wahun nar, Allah jadikan tempat kembali mereka neraka. Wa malidh dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun untuk pelaku zalim. Musyrik diharamkan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka yang tidak menghakikatkan la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi mereka telah doakan doa mustajab mereka ketika di dunia. Fakhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Dan aku tunda doa mustajabku nanti di hari kiamat sebagai bentuk syafaat untuk umatku bagi mereka para pelaku dosa besar. Wa hiya na'ilatun insyaallah, dan syafaatku akan diraih, akan diberikan man mata la yusyriku billahi syai'an, kepada mereka yang mati tidak membawa kesyirikan sekecil apapun syirik. Riya, sum'ah, mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, percaya bintang zodiak, mungkin itu dikatakan syirik kecil. Ketika ada riya, ketika ada sum'ah, ketika dia mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, apabila dia tidak bertobat dari riyanya, dia tidak bertobat dari sum'ahnya, tidak bertobat dari sumpahnya dengan dia gandengkan nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun syirik kecil, syai'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih syirik yang itu percaya hal-hal gaib, kepada para peramal, perdukunan, memakai susuk, pakai jimat, meyakini di sana ada batu keramat, pohon keramat, telaga keramat, kuburan keramat yang bisa mendatangkan kesembuhan, kemenangan, jodoh, anak, jabatan. Syirkul akbar, syirik besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, Allah mengampuni dosa yang itu di bawah syirik. Apa bedanya? Ketika seseorang dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Nabi Muhammad, seperti halnya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada Uzair. Orang-orang Nasara, mereka berdoa kepada Allah, juga mereka berdoa kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kesyirikan, menduakan Allah dalam ibadah. Ketika seseorang dia mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakini la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah. Tidak dia berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak dia berkurban kecuali hanya untuk Allah. Tidak dia beristighatsah, beristi'adzah, beristi'anah kecuali hanya kepada Allah. Tidak dia beristighatsah kepada Nabi Muhammad. Tidak dia beristighatsah kepada wali dari wali-wali Allah. Tidak dia berkurban untuk Nyi Roro Kidul. Tidak dia melakukan apapun jenis ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa orang-orang musyrikin Quraisy mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, apa jawab mereka? Allah kekalkan ucapan mereka di surat Shad. Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini cuma satu Tuhan saja? Tidak boleh kita mendatangi lagi kuburan keramat Lata, pohon keramat Uzza, batu keramat mana. Kita tinggalkan itu semua dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa. Kita tinggalkan 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Itu makna kalimat la ilaha illallah. Mereka tidak mau meninggalkan tempat-tempat keramat tersebut. Mereka tidak mau meninggalkan kuburan keramat Lata. Mereka tidak mau meninggalkan pohon keramat Uzza. Mereka tidak mau meninggalkan batu keramat Mana. Itulah konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Seseorang harus meninggalkan segala macam apapun bentuk ibadah kepada selain Allah. Dia tunggalkan segala macam bentuk ibadah hanya untuk Allah. Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah melarang seseorang untuk meyakini di sana ada ilah lain selain Allah. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idzal ladhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Allah tidak mengambil anak dan tidak ada ilah lain, Tuhan lain bersama Allah. Andaikan Allah punya anak, andaikan ada ilah lain selain Allah, maka mereka mencipta makhluknya. Yang namanya Tuhan bisa mencipta. Yang namanya Tuhan haruslah bisa mencipta. Karena itu Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun ini. Mereka semua akan mencipta makhluk-makhluknya. Wala'ala ba'duhum 'ala ba'd. Dan sesama mereka akan berperang, sesama mereka akan berkelahi. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah apa yang mereka sifati. Tidak ada ilah lain selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam dua ayat. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Itulah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Dan semua ilah, semua sesembahan selain Allah yang diibadahi dengan kebatilan, diibadahi dengan kesesatan, diibadahi dengan tanpa hak, diibadahi dengan kezaliman. Apapun bentuk syirik, dia sudah menzalimi Allah. Manusia yang paling tidak tahu berterima kasih kepada Allah, manusia yang paling tidak bersyukur kepada Allah, dialah yang menyekutukan Allah, berdoa kepada Allah, berdoa ke Nabi Muhammad, berdoa kepada Allah, berdoa ke wali, berdoa kepada Allah, berdoa ke Nabi Isa, ke Uzair, apalagi ke binatang, apalagi ke jin. Kenapa Allah satu-satunya yang kita ibadahi? Kenapa? Kenapa hanya Allah yang berhak, yang boleh kita ibadahi? Kenapa Nabi Muhammad tidak boleh kita ibadahi, tidak boleh kita sembah? Karena Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta ini. Allah satu-satunya yang mengatur alam semesta ini. Allah satu-satunya yang memberikan madarat dan manfaat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan wabah dan yang mengangkatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita rizki. Allah satu-satunya yang menguasai alam semesta ini. Karena itulah Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Nabi Muhammad tidak bisa mencipta, Nabi Isa tidak bisa mencipta atau mengatur alam semesta. Demikian pula Uzair atau yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan terhadapku. Sebagaimana orang-orang Nasara, mereka telah berlebih-lebihan kepada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Allah berfirman di awal-awal surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a." Wahai sekalian manusia, sembahlah oleh kalian hanya Allah. Kenapa? Allah sebutkan alasan. Kenapa? Karena Allah satu-satunya yang menciptakan kalian. Karena Allah satu-satunya yang menciptakan manusia sebelum kalian. Karena Allah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kalian. Allah yang membangun langit. Allah yang menurunkan hujan. Itulah kenapa Allah yang kita ibadahi. Aqulu qawli hadza fa'tabiru ya ulil absar. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa khalilina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bihudah. Asyhadu an la ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Bentuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menghambakan diri untuk Allah. Tidak kita diciptakan oleh Allah kecuali untuk menjadi budak Allah, kecuali untuk menjadi hamba Allah yang kita diatur. Tidak bebas kita berucap, tidak bebas kita berbuat. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi orang kafir. Al-ubudiyah, bentuk penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk menghambakan dirinya kepadaku, kecuali untuk menjadikan budak dirinya untukku, Allah Subhanahu wa taala. Kita hambakan diri kita hanya untuk Allah. Kita diatur dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ada perintah, ada larangan. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk konsekuensi la ilaha illallah yang kita ucapkan adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Sebagai konsekuensi bentuk kalimat la ilaha illallah adalah dengan kita bersabar atas apapun qada, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Kita wajib untuk sabar atas musibah apapun yang menimpa kita, karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada ibu kita sendiri kepada kita. Bahkan Allah lebih sayang daripada diri kita sendiri kepada kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang ibu di tengah-tengah perang, dia peluk anaknya, dia dekap anaknya. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, apakah kalian kira ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Cinta seorang ibu kepada anak. Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah lebih mencintai kita daripada seorang ibu kepada anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan ketetapan takdir. Bisa jadi itu bentuknya adalah musibah. Sebagai bentuk cinta Allah kepada seorang hamba, wajib kita untuk bersabar. Lebih daripada itu, ridha, lapang kita dengan ketetapan Allah. Lebih daripada itu, kita bersyukur atas musibah yang menimpa. Tingkatan ihsan. Ucapan Nabi ketika tertimpa sakit, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun keadaan kita. Di antara bentuk konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah segera kita beristighfar ketika kita khilaf, ketika kita jatuh pada dosa. Siapapun soleh, siapapun alim, siapapun wali selain para nabi dan para rasul, mereka manusia maksum yang dijaga oleh Allah. Tidak mungkin mereka berdosa, tidak mungkin mereka bermaksiat, para nabi dan para rasul. Selain mereka, dari kalangan wali, dari kalangan soleh, dari kalangan para ulama, mestilah mereka terjatuh pada dosa. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang yang bertakwa di surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan ketika orang yang bertakwa tersebut di dunia jatuh pada perbuatan keji, atau dia menzalimi dirinya, atau melakukan kezaliman, ketika dia ingat Allah, segera dia memohon ampun kepada Allah, segera dia beristighfar, segera dia bertobat kepada Allah. Wasiat Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunt, wahai Mu'adz, bertakwalah engkau dimanapun kau berada. Alim ulama, dai Nabi SAW. Beliau utus ke negeri Yaman. Tidak ada satu tetes darah pun tumpah di negeri Yaman. Tersebar Islam di seluruh penjuru Yaman. Sampai Rasulullah SAW berkata, al-imanu Yaman, wal hikmatu Yamaniyah, wal fiqhu Yaman. Iman itu di Yaman, fikih itu di Yaman, hikmah itu di Yaman. Karena sebab seorang dai Nabi, Mu'adz ibn Jabal. Tetapi Rasulullah tahu, sekalipun Mu'adz seorang soleh, seorang alim ulama, mesti juga ada perintah Allah yang tidak dikerjakannya, mesti juga ada larangan yang dilanggarnya. Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
Gugurkan dosa yang kau lakukan tersebut dengan amal saleh. Beristighfar, bertobat, beramal saleh. Itu cara untuk menggugurkan dosa. Yang terakhir, konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah adalah menisbatkan apapun nikmat yang sampai kepada dia, itu semua datangnya dari Allah, dan harus selalu ada rasa khawatir. Ketika nikmat tersebut sampai kepada dia, jangan dia nisbatkan kepada makhluk. Allah yang menciptakan makhluk tersebut. Allah yang menggerakkan hati makhluk tersebut. Bersyukurlah kepada Rabbul Alamin, dan jangan lupakan makhluk untuk kita berterima kasih kepada mereka. La yashkurillah man la yashkurin nas. Sekalipun kita mengucapkan alhamdulillah beribu kali, kita tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau kita tidak mengucapkan jazakallahu khairan, atau kita balas dengan setimpal apa yang sudah mereka berikan kepada kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yashkurillah man la yashkurin nas. Seseorang tidak dikatakan bersyukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'u, fa in lam tajid ma tukafi'u, faqulu jazakallahu khairan. Siapa yang memberikan kebaikan untuk kalian, maka balaslah dengan yang setimpal. Apabila kalian tidak bisa memberikan yang setimpal, maka ucapkanlah jazakallahu khairan. Dan terus merasa sedikit dalam bersyukur. Jangan pernah kita merasa sudah impas nikmat yang Allah berikan dengan ibadah yang kita lakukan. Satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, beribu tahun kita sujud untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan menyetarainya. Kita selalu merasa belum bersyukur kepada Allah. Kita gunakan, kita manfaatkan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Walhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat menunaikan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua di atas Islam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati